Guys, hari ini gue dipinjemin ini Subaru WRX. Mobil ini adalah salah satu mainan anak kecil dewasa, guys. Kalau kalian San Mori pasti sering banget lihat mobil ini. Dan ini adalah salah satu ikon JDM yang masih tersisa. Penasaran kayak apa? Tonton terus video ini. Nah, Subaru yang gue bawa ini tahun 2023. Nama warnanya adalah Solar Orange Pearl atau bahasa sehari-harinya adalah oranye. Subaru itu juga prestasinya banyak banget, terutama di dunia per rally-rallyan. Contohnya kayak Colin McRae itu juara dunia kalau nggak salah 2 kali pakai Subaru. Makanya tercipta iconic livery Subaru tuh yang biru orange itu gara-gara Colin McRae. Selain Colin McRae ada juga Ken Block yang pernah gymkhana pakai Subaru. Dan terakhir, Subaru juga pernah bikin mobil, base-nya mobil ini namanya Project Midnight. Saingan terberat Subaru itu dulu Mitsubishi, guys. Kalau Subaru punya WRX, Mitsubishi punya Lancer Evolution. Nah sekarang Lancer udah nggak ada, sisa Subaru. Untuk mobilnya sendiri, Subaru yang gue bawa ini udah pakai aero kit atau body kit dari STI. Nah, untuk WRX STI yang punya mesin beda segala macam itu udah nggak ada di generasi yang ini. Kalau nggak salah setahu gue ada kayak konsep-konsepan doang, tapi itu unitnya sedikit dan kalau nggak salah nggak dijual untuk umum. Jadi WRX cuman ada yang kayak gini. Oh, ada satu lagi yang Tune by STI. Nah, itu ada. Tapi untuk WRX STI itu udah nggak ada. Cuma ada di generasi-generasi yang lama. Nah, selain body kit STI, grill STI, splitter STI, yang menjadi icon looks Subaru wajib ada itu adalah hood scoop-nya, guys. Dan ini hood scoop-nya beneran. Nanti pas kita ngomongin mesin, gua kasih lihat buat yang nggak percaya. Nah, untuk bagian yang lain-lainnya kayak lampu, fog lamp, sisanya ini semua udah basic mobil modern. Jadi lampu depan LED, fog lamp LED, ada DRL. Pokoknya udah basic banget, udah template banget. Untuk size-nya, WRX ini size-nya tuh nggak gede, nggak kecil juga. Dia punya panjang total 4,6 meter, wheelbase-nya 2,6 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,4. Masih sama kayak sedan-sedan pada umumnya, mirip-mirip Civic, mirip-mirip Corolla, dan segala macemnya. Yang bikin mobil ini looks-nya lebih agresif di bagian samping itu adalah si over fendernya ini. Ditambah yang punya kita pakai aero kit atau body kit by STI. Jadi pas dilihat dari samping, wih, gila rally banget nih mobil ya kan. Nah, over fender ini bikin mobilnya kelihatan jadi kayak mobil-mobil crossover. Sekilas dari samping, nggak kayak mobil-mobil sedan. Nah, untuk yang versi wagon, jadi WRX ini kan ada dua versi ya, ada yang sedan, ada yang wagon. Yang versi wagon itu dia nggak ada over fendernya.
Habis itu di bagian over fender ada hal yang menarik juga nih. Ada ventilasi di samping sini dekat ban depan, bikin mobil ini looks-nya lebih agresif dan mungkin lebih aerodinamis juga kali ya. Gua nggak paham tentang aerodinamis, tapi yang pasti bikin mobil ini kelihatan lebih keren. Untuk velgnya, Subaru ini, WRX ini pakai velg ukuran 18 inci 245 per 40. Bisa dibilang lumayan lebar lah untuk mobil-mobil harian. Dan bentuk velgnya, ini dia velg-velg yang tipikal susah dielap atau palangnya banyak gitu. Bikin mager, bikin males. Tapi kalau gua, seandainya gue punya WRX ini, velgnya bakal gua ganti OZ Racing sih, biar looks-nya lebih rally. Habis itu dikasih mud flap gitu ya, biar rally looks-nya semakin kental. Untuk mesinnya, untuk engine-nya, Subaru ini pakai mesin yang agak beda guys, agak spesial. Dia pakai mesin ush alias pakai boxer engine. Nih gue kasih lihat. Jadi mesinnya itu dia nggak menonjol ke atas, melainkan dia flat ke kanan kiri untuk dapat balance yang maksimal. Apalagi ini mobil rally yang dimana handling itu sangat amat diperlukan. Nah, kapasitasnya dia 2400 cc, 4 silinder boxer engine turbo pakai mesin FA24F. Kalau nggak salah, mobil ini mesinnya sama kayak BRZ. Adeknya ini nih. Nah, BRZ bedanya itu nggak ada turbonya, sedangkan WRX ini ada. Gearboxnya WRX yang lagi gue bawa ini dia pakai manual 6 speed guys. Jadi selain boxer engine yang balance banget, ditambah manual gearbox supaya lu semakin menyatu sama mobilnya. Nah, selain yang manual, kalau lu nggak mau itu ada juga yang automatic, tapi masa iya lu udah bawa boxer engine, mobil rally, terus automatic, kan kayak kurang gitu loh, kurang, nggak nyampe ya. Nah, yang bikin spesial lagi, penggerak Subaru ini karena dia udah rally banget ya, mendarah daging rally, dia all wheel drive. Namanya adalah symmetrical all wheel drive, yang dimana didesain untuk dapat balance semaksimal mungkin. Jadi bentuknya kanan kiri gitu-gitulah ya intinya, untuk dapat balance. Jadi mesinnya udah ngincar handling balance ditambah symmetrical all wheel drive. Makanya bawa mobil ini super duper fun, dan handlingnya itu kayak ngehandling apa ya? Ngehandling Mario Kart. Lu pernah main game Mario Kart? Nah, handlingnya kayak gitu guys. Lincah, nimble, kayak bawa mobil mainan. Bener-bener seru banget, bener-bener sesuai yang gue bilang, boys toys, bener-bener rally car in disguise. Lanjut lagi, sekarang kita ngomongin bagian belakang. Nah, bagian belakang WRX ini menurut gua sangat amat agresif, terutama di bagian bempernya nih, di bagian bawah sini. Hitam, gede, menonjol, kelihatan banget, terutama dari samping. Kalau lu lihat dari samping, ini kelihatan kayak keluar banget gitu, jauh melebihi mobilnya. Lampunya ini bentuknya mirip banget sama Honda Civic, sama-sama kayak bentuk huruf C gitu ya. Nah, dalamnya kalau lu perhatiin nih, di bagian dalamnya itu dia kayak agak mercy gitu, jadi ada diamondnya. Lampunya dia pakai LED, udah basic mobil biasa. Nah, karena punya kita yang Aero Kit STI, jadi lu dapat ducktail yang lebih agresif. Untuk yang non STI, non body kit STI, ducktailnya ada tapi nggak seagresif ini, dan ada si diffusernya ini. Ini yang bikin body kit Aero Kit STI ini jadi lebih beda guys. Ini diffusernya bikin mobil ini jadi kayak mobil-mobil time attack, jadi kayak mobil-mobil rally monster. Padahal ini cuman mobil sedan biasa. Pokoknya yang lu lihat yang merah-merah itu semua akibat body kit STI. Nah, untuk bagasinya belum ada power back door, jadi masih pakai power sendiri.
Lu dapat size yang standar sedan, agak lebih kecil sedikit, biasa bagasi sedan modelnya, menjorong ke dalam gitu. Habis itu masih ada panel bawahnya, isinya per kunci-kuncian dan per serep-serepan. Nggak ada yang spesial di bagasinya, jadi kayak nggak ada lampu, nggak ada power outlet, cuman ada space penyimpanan aja. Udah gitu aja. Tapi nggak apa-apa, walaupun bagasinya agak lebih kecil di compare sama sedan-sedan biasa, tapi udah memadai lu untuk barang-barang sehari-hari. Oke guys, next sekarang kita ngomongin interior Subaru WRX. Kita ngomongin bagian belakangnya dulu. Posisi duduk untuk sedan ini sebenarnya nggak terlalu blesek kayak seri 3, pokoknya kayak sedan-sedan yang lain. Di Subaru WRX ini agak lebih tegak dan lebih tinggi. Untuk space ini amazingly gede banget. Mungkin karena badan gue yang kecil ya, tinggi 169, cuman selama ini gue duduk di sedan-sedan, ini space-nya lumayan lebih gede. Legroom aman banget. Ini depannya ukuran gue. Headroom sejengkal, ya kan? Nah, minusnya di bagian belakang WRX ini nggak ada fasilitas-fasilitas yang seru gitu loh, kayak layar, kayak apapun itulah di bagian belakang nggak ada. Lu cuma dapat 2 colokan USB Type A di tengah sini dan 2 cup holder di armrestnya seperti biasa. Nah, untuk ISOFIX di mobil ini juga udah ada. Joknya ini juga biasa banget sebenarnya guys. Ya, bahannya dia bukan kulit melainkan fabric, walaupun di bagian pinggir-pinggirnya, di bagian beberapa part ada fabric yang bertekstur, tapi ya udah semuanya full fabric. Untuk perkulit-kulitan itu cuman ada di door trim, ya udah di situ doang. Di bagian jok nggak ada. Tapi nggak apa-apa guys sebenarnya, walaupun fabric, walaupun ya joknya tidak terlalu spesial, tapi lu tetap dapat nyamannya, tetap dapat enaknya, nggak kerasa kayak mobil murahan. Nah, kalau lu duduk di tengah, nih ya gue contohin. Kalau lu duduk di tengah, sebenarnya bisa agak lebih tegak, agak lebih tinggi sedikit, dan arus agak lebih ngangkang karena ini ada jalan, ada lorong untuk si drivetrain-nya. Karena mobil ini kan tadi gue bilang dia all wheel drive. Untuk speaker di mobil ini juga nothing special ya, nggak ada yang spesial, nggak ada speaker bermerek kayak di mobil-mobil lain. Dia udah pakai speaker dari Subaru aja biasa. Untuk suaranya ya udah itu juga standar aja, enak tapi yang nggak enak banget gitu loh. Jadi masih nggak apa-apa lah. Nah, untuk bagian depannya, di bagian depannya ini juga masih sama kayak yang belakang, terutama di bagian jok ya. Joknya masih fabric, ada teksturnya lebih banyak, teksturnya dari di bagian belakang. Nah, untuk mengurangi beban mobil ini, karena mobil ini kan kiblatnya agak rally ya, agak racing, jadinya beban itu sangat amat penting. Di mobil ini nggak ada electric seat guys, dan udah pasti nggak ada memory seatnya, pakai memori sendiri. Semuanya masih pakai tuas-tuas, masih sama kayak mobil-mobil 90s, mobil-mobil early 2000. Untuk perkulit-kulitan masih ada di door trim, di dashboard itu ada beberapa bagian yang kulit dan ada beberapa bagian yang soft touch juga. Sekarang kita ngomongin layar Subaru nih ya. Layarnya dia vertikal. Habis itu karena layarnya udah gede nih ya, jadi minim tombol fisik. Tapi ada hal yang unik nih, yang menurut gua agak unik. Jadi untuk AC-nya, untuk ngatur blowernya itu dia pakai touchscreen, tapi tombol untuk ngatur suhunya dia masih pakai tombol fisik. Jadi ada kombinasi gitu lah. Nah, tombol fisik selain untuk ngatur suhu AC, ada juga untuk defogger depan belakang, dan ada 2 dial ini untuk ganti stasiun radio dan untuk volume. Nah, untuk percharger-chargeran ini di mobil ini juga udah cukup memadai ya, karena di bagian depannya lu dapat 2 colokan USB Type A dan ada 1 power outlet lagi. Terus di mobil ini juga masih ada colokan jack
aux. Dan udah pasti ada beberapa space untuk lu nyimpen uang koin, e-money lu, dan segala macamnya. Cup holder itu juga udah pasti ada. Nah, yang menarik di mobil ini sebenarnya ada di dua tuas ini nih, ya. Karena ini kiblatnya racing, kiblatnya rally, jadi lu masih dapat manual gearbox untuk yang manual 6 speed. Nah, untuk lu yang nggak tahu cara masukin gigi mundur di mobil 6 speed, ya, itu ada tuas di sini supaya lu bisa masukin ke bagian yang reverse-nya. Kalau tuasnya nggak lu tarik, dia nggak akan bisa lewat gitu guys. Dan ada ini handbrake manual. Jadi seandainya lu mau ngepot-ngepot, ya, gue tidak mendukung kalian ngepot-ngepot di jalan raya, tapi kalau mau di jalan tertutup itu bisa karena lu dapat manual handbrake. Lanjut lagi, sekarang gue mau ngomongin bagian inti, poinnya, dagingnya dari Subaru WRX. Itu ada di bagian driver. Yang gue suka di bagian driver Subaru ini, pertama-tama lu masih dapat 2 analog speedometer guys. Walaupun ada MID-nya gitu ya, ada layar kecilnya di tengahnya, tapi nggak apa-apa, masih analog. Untuk mobil tahun 2023 itu pemandangannya langka banget. Percaya sama gua. Mercy, BMW itu semua udah ke digital. Di Subaru ini masih analog. Oh my god, I love you Subaru. Nah, untuk setirnya ini juga lu dapat setir flat bottom. Diameternya menurut gua agak kecil dan ini enak banget dipegangnya. Bahannya kulit. Dapat banget gripnya seandainya lu mau ya belok-belok gitu ya, mau rally dikit. Tombol-tombol juga udah lengkap banget. Ada tombol untuk keperluan media, cruise control, dan udah pasti tombol untuk ngatur si MID-nya. Yang gue rasain pas gue bawa Subaru ini, rasanya mungkin karena gue agak bias ya, Subaru salah satu mobil impian gue. Tapi yang gue rasain, bawa mobil ini bener-bener lincah banget, bener-bener nimble banget, dan balance guys. Nah, minusnya, gue jujur-jujuran aja nih ya, minusnya bawa mobil ini suspensinya agak stiff, agak kaku. Buat kalian yang nyari mobil nyaman, nyari mobil empuk, gue saranin jangan beli Subaru. Karena Subaru ini kiblatnya bukan ke sana guys. Jadi kiblatnya tuh ke kaku, lincah, nimble gitu. Dan mesinnya, oh my god, mesinnya walaupun kayak bunyi mesinnya nggak terlalu gede, bunyi knalpotnya nggak terlalu seru, mungkin kalau lu ganti bakal seru. Tapi apa ya, tarikannya, torsinya itu bener-bener fun banget, dapet banget, enak banget, nyampe banget. Gue suka banget bawa Subaru ini. Gak tau, ini adalah salah satu momen yang bakal gue inget seumur hidup gue. Jadi thank you banget Elite Motor udah minjemin gue. Subaru ini bener-bener istimewa banget. Jadi guys, intinya dari omongan panjang lebar tadi yang gue pengen bahas nih, gue intiin aja deh di ending video ini. Intinya kalau kalian nyari bahan mobil rally atau untuk mobil-mobil sunmori, mobil-mobil bahan modifan, bahan pikiran, Subaru WRX ini udah cocok banget. Oh ya, sama ini nih, satu lagi informasi penting, kalau kalian nggak suka WRX yang orange atau nggak suka sama yang Aerokit STI, di Elite Motor masih ada satu stok lagi warna biru non STI body kit. Tinggal kalian pilih aja dan tinggal langsung datengin Elite Motor di Bursa Mobil BSD atau Bursa Mobil Bintaro. Nah, kalau kalian mau lihat tuh foto mobil Subaru WRX yang biru, itu bisa kalian lihat di Instagram yang ada di layar. Oke? Jadi sampai sini aja. Udah jamnya ngabuburit, gue mau cari gorengan dulu, naik WRX. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Gue Jody, pamit undur diri. Bye.